Al-Fatihah. Wasali suha utawi kaping telune apa? Wasali suha utawi kaping telune furudul wudu. Utawi kaping telune furudul wudu iku ghusl yadai, iku masuh tangan lorone wong. Kemudian syarat yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Jadi yang pertama niat, kemudian basuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan. Min kafai saking epek-epek lorone wong, telapakan lorone wong, wa dhiraihi lan lengen lorone wong. Bikul limirfaken kelawan sekabiane sikut, kelawan sekabiane sikut. Lil ayati krona anane ayat. Kemudian syarat yang fardu wudu yang ketiga adalah membasuh tangan. Ya, tangan itu meliputi kedua telapak tangan, kemudian lengan, kemudian sikut. Lil ayati krona anane ayat. Ya, ayat yang kemarin itu faksilu wujuhakum wa idiyakum. Nah, wa idiyakum itu. Wa idiyakumnya itu ilal marofik. Marofik itu sikut. Wajibul lan wajib apa jami uma, apa ghuslu jami ima, apa mbasuh sakabehane perkara. Fi mahalil fardhi kang tetep ing dalam panggonane fardu. Utawa bagian badan yang fardu. Ming sya'rin bayane saking rambut wa dhufrin dan kuku, wa ing tola khalis senajan dawa apa dhufur kuku. Wajib membasuh semua yang ada di bagian tangan tadi, ya, baik itu berupa rambut maupun kuku-kuku yang ada itu juga wajib dibasuh. Far'un utawi ki ana suwijine cabang masalah. Launasya lamun lali sapa wong lumatan ing sak delemok. Fan salat mongko banjur kebasuh apa lumah. Ora manani. Lah apa? Fan salat mongko banjur kebasuh apa lumah. Fi taslisen ing dalem ngaping teloni. Au adati wuduin utawa ing dalem balen wudu linisyanen krana lali lahu marang wudu. La tasdidin ora kok krana ngenyar-ngenyar wudu utawa baleni wudu. Waqtiyatin dadi tasdidul wudu iku balen wudu tanpa alasan. Ucuk-ucuk ngerti jarane dibaleni itu namanya tasdid. Waqtiyatin lan krana ngati-ati ya ajza'a mengko cukup apa mengkono-mengkono inggo salat. Misalnya ada orang basuh tangan. Ini basuhan kedua. Nah, ketika basuhan kedua ada satu delemokan, ya, ada satu titik dari tangan itu yang terlupakan. Nah, maka ketika dia itu membasuh ketiga kalinya dan itu meratai kesemuanya, maka yang ketiga kalinya itu sudah cukup sebagai basuhan untuk terhadap yang ketinggalan tadi. Atau i'adati wudu'in, atau mengulang wudu.
Mengulang wudhu itu gini. Misalkan ada orang, dia selesai wudhu, ya. Kemudian dia merasa bahwa wudhunya yang pertama itu ada sebagian yang tidak terbasuh, misalnya pada tangan. Kemudian sehabis wudhu yang pertama, dia lupa bahwa dia itu telah wudhu. Akhirnya dia wudhu lagi. Nah, maka wudhu yang kedua ini yang diakibatkan karena dia lupa kalau dia yang pertama sudah wudhu, maka itu sudah mewakili untuk memasuk bagian yang tidak terbasuh tadi. Nah, kemudian yang la tajdidin gini. Ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Gini, ada orang wudhu pertama itu belum sempurna, dan dia tahu, anak bahas masalahnya dia tahu. Nah, kemudian dia tahu wudhu yang pertama itu belum sempurna, kemudian dia wudhu kedua kali dengan tujuan tasdid, sekedar untuk memperbarui wudhu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau dia merasa bahwasanya wudhunya yang pertama itu belum sempurna, maka dia harus kembali ke wudhu yang pertama untuk menyempurnakan yang belum sempurna tadi. Waktiatin, nah ini masalah ikhtiyat, ini juga hampir sama dengan tasdid. Jadi kalau dia itu tahu bahwa bahwasanya wudhu yang pertama itu belum sempurna, kemudian kok dia wudhu lagi, maka itu tidak mencukupi untuk jika yang wudhu pertama tadi ada bagian yang tidak terbasuh. Jadi dia harus kembali ke wudhu yang pertama tadi. Warobi ungawu tawi kaping papate furudul wudhu iku masku ba'di roksi ngusap ya dudu basuh. Ngusap sebagiannya sirai wong. Kan naz'ati ke dini naz'ah longkangan ya, yang kemarin tak bisa tunjukkan itu. Longkangan. Nah, ini namanya longkangan nih, naz'ah ini ya, ini naz'ah. Gitu ya. Nazati wal bayati. Berarti nazah ini dikategorikan masih ini ya. Ini termasuk roksu ya di warobia masubati roksihi kan nazati. Berarti ini dimasukkan roksi. Wal bayadi alladhi waro al uduni lan putih-putih sing ana ing gurine paling salam. Ana ing gurine kuping. Jadi kulit putih-putih sing tidak ditumbuhi rambut yang berada di belakang telinga itu ini dimasukkan sebagai roksi ya, sebagai sirah. Basarin iku rupa kulit au sakrin utawa rambut fi qaddihi ing dalam batase roksi walau ba'da sya'ratin khalisanan jan anane rambut itu cuma sebagian wahidatin kang siji lil ayati kronen anane ayat yaitu amsahu birusikum. Jadi gini, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya, ini saya kembalikan, ini Imam Syafi'i itu cukup ketika mengusap rambut itu meskipun cuma satu, tapi yang perlu diketahui rambut tersebut yang harus masih berada pada batas-batas kepala ya, jangan rambut yang sudah molor dari kepala. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi misalnya rambut ini kalau diodot kok sudah keluar dari kepala, ini ujungnya tidak boleh diusap. Yang boleh diusap itu yang masih berada di sekitar kepala. Nah, paham ya? Jadi misalnya kok panjangnya gini, kemudian diolor ini sudah keluar dari kepala, ini tidak mencukupi untuk menjadikan diusap. Tetapi yang masih berada di kepala. Ya, jadi kalau ditarik itu dia masih berada di lingkaran kepala, itu boleh diusap. Meskipun cuma satu rambut itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i ya. Jadi paling aman ya agar ditutulnya segini, driji satu ditutulnya ke kulitnya kepala, ini sudah cukup, sudah dikatakan masku. Nah, ya masku rosi.
Lil ayati krona anane ayatnya ya tadi wamsahu biruusikum. Jadi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kolang dikul sopal Bagawi Imam Bagawi yang bagi sayukjo apa alayu jizya jinto lamun ora nyukupi apa akalu apa masuh sing luwih sithik mingkodarin nasyati utawa mingkodarin nasyati saking kira-kirane bumbunan. Ini kalau menurut Imam Bagawi itu hendaknya ini juga pendapat beliau, hendaknya ketika mengusap kepala itu tidak kurang dari selebarnya bunbunan. Ini pendapatnya Imam Bagawi ya. Tetapi yang bisa dipegang yang Syafi'i tadi, yang pertama tadi. Jadi walaupun cuman sa'ron wahidan atau tempatnya cuma sak titik, sak driji di kepala itu sudah cukup sebagai bentuk mengusap. Wahwa te sing darani nasiyah iku bagian bainan naz'ata ini sing manggon ana ing antarane naz'ah lengkangan loro ya. Jadi ini kan naz'ah. Nah, atasnya yang ini namanya bunbunan. Bunbunan. Tahu semua ya namanya bunbunan. Pokoknya ini. Kalau ini naz'ah, jadi naz'aten terus ma bainahuma ini. Ya. Ini naz'ah. Jadi kalau menurut Imam Bagawi seharusnya tidak kurang dari nasihat tadi. Jadi paling orang nasihat itu basuh semua. Sak lebar nasihat tadi bunbunan. Liana kron saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsah iku ora ngusap sapa Kanjeng Nabi akola ing kulit sing utawa bagian sing luwih sithik minha saking nasiah ya, nasiah. Karena ini menurut Imam Bagawi sendiri, dia mengambil suatu dasar bahwasanya Nabi itu ketika mengusap kepala itu tidak pernah kurang dari nasiah tadi. Jadi mesti saukuran nasiah lebih mesti. Jadi minimal sak nasiah tadi. Ini dasar yang dipakai oleh Imam Bagawi. Wahya utawi nasiah iku riwayat an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah. Rahimahullah taala mukimlasi sapa Allah taala. Jadi ini juga pendapatnya Imam Hanifah, ini yang menjadi mazhab dari Imam Hanifah, Abu Hanifah. Itu bahwasanya mengusap kepala itu minimal itu saukuran bunbunan tadi. Ya. Ini Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Bagawi juga menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wal masyhuri utawi kaul sing masyhur anhu saking Imam Abu Hanifah iku wujubu maski rubu'i iku wajibe ngusape seprapat dari bagian kepala ya. Itu kalau di keterangan lain itu mengatakan seprapat itu sak ukurane sak telapak ini ya, itu sudah mewakili sak telapak itu sudah bisa dikatakan seperempat kepala. Wa khamisuha utawi kaping 5 furudul wudu iku ghuslu rijlaihi iku masuh sikil lorone wong bikuli kabin kelawan sekabehane polok tumit. Nah, polok tumit. Polok ini ya, ini tumit. Polok atau tumit. Atau orang Jawa bilang tuh kemiren. Kemiren. Nah, wong di sing ana basane kemiren. Sampeyan ndi wae? Endi? Begolo. Begolo. Ana kemiren. Enggak tahu kemiren. Nah, ya kemiren. Kemiren itu tumit tuh, kemiren. Begulunya mana? Mana? Cerae unip. Unip kan? Wa khamisu ghuslu rijli fi kulli ka'bin. Min kulli rijlin saking saben-saben sikil. Lil ayati krana ayat iku
wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ilal ka'bain, ka'abnya itu, kemirannya itu. Jadi harus terbasuh. Harus terbasuh. Au maski khuffaihi, utawa masuh muzah lorone wong. Ngerti muzah gak? Muzah itu sepatu terbuat dari kulit. Ya. Ya, itu biasanya dipakai oleh orang Arab ketika musim dingin. Tapi untuk muzah ini syaratnya, ini kalau diterangkan syaratnya harus ketika dipakai itu keadaan muzah tersebut itu harus suci. Kemudian dia harus kuat. Maksudnya kuat itu ketika dibuat berjalan dia tidak robek dan sebagainya. Kemudian muzah tersebut harus mampu menutupi semua bagian dari kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, syaratnya seperti itu. Disyuruti kelan pira-pira syaratnya masku muzah, masku huma, masku khufaihima. Ya. Disyuruti kelan syaratnya masku khufaihima. Ya. Wajibulan wajib apa ghuslu batini takbir, apa basuh jerone lubang, wasyakin lan sigaran. Sigaran itu ya bagian daging yang sekiranya terbelah, itu sigaran. Jadi kalau daging misalnya ada bagian sing rodok mendalam berlubang, itu harus dibasuh juga. Misalnya ono kaki niku ono sing berlubang ya dibasuh. Far'un utawi iki ana suwijine cabang masalah. Lau dakhulat. Lamun manjing apa syaukatun apa ri. Tau ri. Ri ku ri apa bahasa Indonesiane ri. Duri ya. Lamun manjing apa syaukatun duri fi rijli ing dalam sikile wong. Wa dhuharu lan ketok apa ba'dha sebagiane syaukah. Wajaba moko wajib apa kal uha apa bedol maring syau'ah. Wa ghuslu makhaliha lan basuh panggonane syaukah. Li annahu krana sak temene makhal iku sora dadi apa makhal fi hukmi dzahiri ing dalam hukume dzahir. Nah, kalau ada duri masuk ke daging, kemudian duri tersebut kok terlihat sebagian, maka itu harus diambil. Kemudian bekas yang tertancap duri tadi harus dicuci, harus dibasuh. Karena bekas yang atau tempat yang ada bekas durinya tadi itu dihukumi sesuatu yang dohir dari kulit sehingga dia wajib dibasuh. Nah, fainis tatarot mau kelamun dadi ketutupan apa syaukah kulluha sakabene syaukah sorot mengko dadi apa syaukah mahalluha ngene dimaksudi ya mahalluha iku fi hukmil batini ing dalam hukume jero. Berarti kalau memang duri tersebut menancap ke daging kemudian dia tertutup oleh daging semuanya, ya itu tidak usah dibasuh, tidak usah dibasuh dalamnya karena itu sudah masuk kategori dalam. Pakai yang diwajib untuk dibasuhkan bagian yang luar. Fayasih mongko sah apa wudu'uhu apa wudune wong. Walau saiki fayasih mongko sah apa wudu'uhu wudune wong. Walau tanafadho mau titik ya. Walau tanafadho lamun aboh fi rijlin ing dalem sikil au ghairihi utawa ing saliyane sikil lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batini apa basuh jerone daging sing tanafud mau sing abuh mau. Walau tanafadho dadi daging sing abuh. Malam yata syakok ing dalem selagine ora sigar apa mengkono iku mau daging sing tanafud iku mau. Fa ing tasyakaka. Jadi misalnya ono daging sing abuh ya bengkak. Maka dalamnya tidak usah dibasuh. Kalau memang daging tersebut tidak membuka, tidak pecah. Lah fa ing tasyakaka mongko lamun dadi pecah apa daging sing tanafud mau ya wajib moko wajib apa ghuslu batinihi apa basuh
jerone daging sing tanafut iku mau, sing abuh iku mau. Kalau memang pecah. Malam yartatik ing dalam selagine ora rapet apa mengkono tanafut ya, kalau memang dia tidak merapat, tidak rapat karepe dhewe. Tambihun utawi iki ana swijine peringatan. Dakaru padha nutur sapa ulama fil ghusli ing dalam masalah adus annahu sak temene kelakuan iku yuk fati ngapura apa an batine akdi sya'ri apa jerone bundelane rambut ai idain aqodat kesinalikane bundeli apa rambut binafsi kelawan awak dhewene rambut. Para ulama menyinggung tentang masalah membasuh rambut yang bundeli. Ini biasanya di orang-orang Afrika ini ada yang seperti itu. Nah, kalau memang rambut itu tidak bisa diurai sehingga bisa menjadikan airnya itu masuk, ya maka dalamnya andai tidak dibasuh tidak apa-apa. Tidak usah dipaksa untuk dibasuh. Nah, ini sebagian pendapat dari ulama menyinggung tentang masalah itu. Lawa ulihi qabiha man ubtuliya binahwi tobuin wa ulihi lan dipadakno biya kelawan batine akdi sya'ri sing in akoda iku mau. Jadi disamakan dengan bagian dalamnya rambut yang bundeli dengan sendirinya. Sapa man wong ubtulia sing dicoba sapa wong binahwi tobuin kelawan sepadane lingso. Lingso lasika sing ngerti lingso. Lingso iku yo anak-anakan tuma ya atau telure tuma. Biasane pondeke wong wedok-wedok sering ngono. Tapi yo nek saiki yo iso diatasi. Ini kan cuman mencontohkan untuk pernah kejadian ora. Kalau ada lingso, lasiko sing ketemu apa tobuh bi usuli sya'rihi kelawan bongkote rambute wong. Kata mana ing saenggo nyegahi apa mau tobuh wusulal ma'i ing tumekane banyu ilaiha maring sya'ar. Walam yumkin lan ing khale ora mungkin apa izalatuhu apa ngilangi tobuh. Nah. Kemudian jika ada orang yang kepalanya itu penuh dengan lingso, ya, yang sehingga dengan lingsanya tersebut itu sampai gemblek, sampai nutupi kulit kepala. Pokoknya ini kasus pengandian masalah. Jadi pengandian masalah ya, buat pada kejadian boras pokoknya seandainya ada yang seperti itu. Itu hukumnya sama dengan orang yang rambutnya bendeli dan tidak bisa diurai. Ya artinya bagian dalam terpaksa misalnya tidak bisa diusap ya diusap tidak apa-apa. Ini masalah ghusl ya, masalah ghusl. Jadi andai kan tidak dibasuh juga tidak apa-apa. Ini mestinya bukan wudu kalau basuh. Ini mestinya ya orang junub ini. Ya kalau film ghusl ini mestinya orang junub bukan wudu. Wudu kan diusap tadi. Waqadu sorohalan wis teman-teman jelasno sapa Syekhu Suyukhina. Sapa gurune pira-pira guru kita. Jadi mbae guru. Ya, gini, kalau Syekhina itu kan bukan. Kalau Syekhina itu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tapi kalau Syekhina atau Syekhuna itu Syekh Zakaria Al-Ansori ya. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin Al-Maliyabari. Bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi at-tayammum. Nah, ini kalau tadi kan bisa disamakan bahwasanya seandainya ada kulit kepala penuh dengan lingso sehingga tidak bisa ditembus oleh air maka itu ma'fu. Nah, tapi kalau menurut pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansori ini bi annahu kelawan sak temene
man ubtulia binafi tobuin iku layul haku ora iso dipadakno biya kelawan batini akti syari. Menurut Imam Zakaria Al-Ansori ini tidak bisa kalau masalah orang yang kepalanya penuh dengan lingso itu kok disamakan dengan orang yang rambutnya bundeli dengan sendirinya, tidak bisa sama. Ini menurut pendapat dari Zakaria Al-Ansori. Bal alaihi balik ngatasi bal alaihi balik wajib ing ngatasi wong sing man ubtulia tadi. Atayamumu apa tayamum. Nah, maka kalau menurut Zakaria Al-Ansori, orang tersebut yang kepalanya penuh dengan lingso itu dia wajib wudu dan tayamum. Wajib wudu dan tayamum. Lakin kula tetapi dengan dika sapa tilmiduhu ya. Sapa murid lah ini yang Syekhuna rupane guru kita ya, ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini besok tak masukkan soal ya. Diingat-ingat lah, kadang tak gawe soalnya. Jadi saya Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Haytami itu diingat-ingat. Kadang tak tulis soalnya. Yutajau al-afu walladhi yutajau wa kolang dika lakin kola lakin tetapi dengan dika sapa ilmu duhu sapa murid Syekh Zakaria Al-Ansori Syekhuna rupane guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kaule ngene walladhi utai kol yutajau sing iso diunjukno utawa kena digawe wajah apa kaul iku al-afu iku di ngapura lidururati krana anane darurat. Ini perbedaan antara guru dan murid. Kalau gurunya tadi berpendapat itu tidak bisa disamakan, maka orang yang tersebut harus tayamum. Tetapi kalau muridnya mengatakan lain, ya ini namanya perbedaan pendapat. Nah, menurutnya mengatakan bahasanya itu dimakfu karena darurat. Ya. Wasadi suha utawi kaping 6 furudul wudu, iku tartibun tertib. Kemudian yang keenam dari kefardunane wudu harus tertib. Kama dene keterangan dukira dukira sing wis ditutur apa ma ya seperti yang dulu disebut bahwa tertib itu wajib. Bayane ming takdimi guslil wajib, bayane saking dhisikno baso wajah wal falyadaini moko banjur tangan loro, farroksi moko banjur sirah, kalau sirah ini diusap ya. Farijlaini moko banjur sikil loro ya seperti urutan ayat tadi ya. Jadi ida kumtum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ngono ra ya bener. Idza kumtum ila sholati ngono ra. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat seperti itu. Jadi urut-urutannya itu basuh muka, tangan, mengusap kepala, nah, kemudian membasuh kedua kaki. Lil idba'i krana marang jenabi. Walau inhu masa. Ini ada masalah ya. Walau inggo masalah lamun selulup sapa wong. Nah, selulup itu ya selulup. Apa istilahnya? Menyelam. Sapa mukhdisun wong sing hadat. Walau fima'in qalilan senajan ing dalam banyu sing sithik. Biniyatin kelawan niat mu'tabaratin sing kena diwilang-wilang apa niat maksudnya niate sing sah. Ya. Mimma sang keterangan maro sing wis kliwat apa mau ya ajzaa mongko nyukupi apa mengkono inggo masa ku ing wong anil wudu'i saking wudu. Walau lam yamkus lan khale senajan ora meneng sapa wong fil ingimasi ing dalem nalikane nyelulup zamanan ing mangsa yumkinu sing mungkin fihi ing dalem zaman apa atartibu tartib. Ini andekan ada orang dia silem selulup di air yang sedikit ini kurang dari 2 kula. Jadi misalnya ada air ditaruh di drum ya, drum ukurannya panjang sehingga kalau dibuat silem juga bisa. Kemudian dia masuk ke situ dan menenggelamkan diri, maka itu cukup untuk menjadi wudunya. Tapi syaratnya gini ya, ketika dia masuk ini jangan sampai niat dulu. Jangan sampai niat. Kalau nanti dia sudah masuk sempurna ke dalam air, dia merasa bahwa seluruh bagian tubuhnya itu sudah tenggelam dalam air, baru dia niat. Caranya harus seperti itu. Ini diterangkan di tengah.
Tapi nanti kalau tidak seperti itu, bisa seperti yang bakasan kemarin, sing walau adkhala yadahu ya bi qasdil ghusli, itu kan menjadikan airnya mustakmal. Itu bakasan yang awal kemarin. Nah, untuk menghindari air itu tidak mustakmal, caranya harus seperti itu. Dia masuk dulu ke dalam air, setelah dia merasa bahwa seluruh tubuhnya itu tenggelam dalam air, baru dia niat. Nah, itu air yang sedikit pun, meskipun tidak ada dua kula, itu bisa menjadi cukup untuk wudunya dia. Bahkan untuk mandinya juga cukup. Untuk mandinya juga cukup. Tapi syaratnya seperti tadi. Nah, kalau dia itu belum masuk, niat dulu. Ya, ini yang tidak bisa. Kalau dia belum masuk, dia sudah niat, kemudian yang dimasukkan pertama kali misalnya kepalanya, maka setelah kepala ini itu airnya mustakmal, akhirnya tidak bisa untuk basuh yang lainnya. Itu kalau dia niat duluan. Maka supaya aman, dia masuk dulu sampai badannya tenggelam semua, baru dia niat. Nah, itu sudah cukup, baik untuk wudu maupun untuk hadas junub. Anil wudu'i walau lam yamkus fil injaman yang mungkin kata. Naam ya mengkono lau iktasala biniyate niyatul fil khatas wa naqina wa muradu al-ittisal bin asal. Naam ya mengkono ajza'ahu. Ajza'u anil wudu, ya kan. Tadi memaro ajza'u anil wudu. Lau iktasala lamun basuh sapa wong. Iki bukan ingimas lagi loh, ini kebalikan ingimas. Jadi dia itu berada di luar air. Lau iktasala lamun basuh sapa wong biniati kelawan niat raful hadas. Fayus tarotu mongko disyaratno fi ing dalam iktisal apa atartibu tartib hakikatan ing dalam hakikate. Tadi kalau orang itu wudu dengan cara dia masuk ke dalam air, Ribon. Jin ini minta al-fatihahnya buat kelancaran ini, masang rangka. Ini masangnya sulit. Yes. Mari sama-sama membaca Fatihah supaya maksud dari pengerjaan proyek yang ada di atas ini dimudahkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Lau iktasala lamun basuh sapa wong biniati kelawan niat raful hadas fayus tarutu moko disyaratno fi ing dalam niat iktisal tadi apa atartibu apa tartib hakikatan ing dalam hakikate. Nah, kalau dia tadi wudunya dengan cara nyilam ke dalam air, itu tidak usah tartib, tidak apa-apa. Nah, karena itu bisa ditartibkan dengan sendirinya. Jadi tidak usah dadak kosokan kepala, tangan, tidak usah. Jadi hanya asal dia tuh nyilam, kemudian tenggelam, kemudian setelah di dalam dia naik, dia niat, maka itu sudah cukup untuk menjadi wudu meskipun tidak melewati urut-urutan tartib. Nah, tapi kalau misalnya ada orang di luar air, kemudian air itu diambil sedikit-sedikit, maka dia mau tidak mau ya harus tartib. Ya, tartib, dari tartibnya ya mulai dari basuh muka dulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Wala yadurru nisyanul lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu. Lan ora bahayani, wala yadurru lan ora bahayani. Maksud ora bahayani ora berpengaruh. Apa nisyanul lum'atin apa laline bagian sak delemok iku ya mbah seberapa gitu. Pokoknya ada bagian yang tidak terlupakan, bisa satu titik, bisa satu sak jempol misalnya, pokoknya sak delemok ya. Iku nek cara wong kene ngarang sak delemok. Atau sepotong ya bisa jadi. Nisyanul lum'at nisyanul lum'atin
Au lumain utawa pira-pira delemokan. Dadi lumaten sak delemok mufrad ya. Kalau lumain itu jamak taksir. Pira-pira delemokan. Fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalam sak liyane pira-pira gautane wudu. La yaduru. Jadi gini misalnya, ketika dia menyilam atau dia memasuh, menyilam ini sing paling pas bahasanya. Ketika dia menyelam tadi, kemudian dia niat wudu ya, di dalam. Kemudian dia merasa ada bagian yang tidak terbasuh, tapi bagian itu bukan dari anggota wudu. Nah, maka hal seperti itu tidak masalah. Misalnya dia tuh yang lupa membasuh itu misalnya di bagian geger misalnya, atau bagian dengkul atau paha. Nah, itu tidak masalah karena itu bukan bagian wudu. Nah, kalau yang dia lupakan bagian yang itu tidak masalah. Balau kana balik jentu lamun ono alama ada adhihi maniun. Iku tetep balau kana balik jentu lamun ono alama iku tetep ing atase bagian ada kang liyati apa mah doahu ada fi'il ya. Jadi doahu pira-pira gautane wong. Jadi anggam jadi maf'ul. Ada ma ada doahu. Maniun apa perkara kang nyegah. Maniun ini dadi fa'ilnya kana. Ya. Jadi kana alama ini khobar muqaddamnya kana, kemudian maniun ini fa'ilnya. Kasam'in kodine lilin. Lam yaduro mengko ora bahayane apa mengkono-mengkono laukana alama ada amri mani. Jadi bahkan seandainya ada bagian kulit itu yang tertutup oleh lilin, tapi ini bukan bagian wudu. Nah, kemudian dia wudu dan bagian yang tertutup tadi tidak terbasuh tidak masalah karena yang terbasuh tadi bukan bagian dari anggota wudu, itu ya. Tapi kalau mandi ya bermasalah, kalau junub bermasalah, tapi kalau untuk wudu tidak masalah. Lam yadhur wa mengko ora bahayane apa mengkono laukana. Kama kaya dene keterangan istadzara sing wis jelasna hu ing mas sapa syekhuna guru kita. Jadi kalau disebut syekhuna itu yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Itu nanti tak bikin soal. Walau akdasa lamun hadas sapa wong wa ajnaba lan junub. Andai kan ada orang hadas dan junub sekaligus. Hadas ini yang dimaksud ya hadas kecil, berarti dengan wudu. Kalau junub jelas ya harus dengan mandi. Ajza'a moko nyukupi hu ing man sing akdasa apa al-ghuslu apa basuh anhuma saking utawa anhuma atas nama hadas lan junub ngono biniatihi kelawan niat ghusl. Jadi kalau ada orang punya dua hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar, kemudian dia mandi sekali, maka mandinya itu cukup mewakili kedua hadas tersebut. Jadi bar mandi ora wudu ya ora apa-apa. Nah, asal ketika dia mandi tadi tidak timbul hadas ya. Oke, di tengah-tengah mandi nguyuh, ya itu ya harus wudu. Ajza'a mengko nyukupi apa mengkono-mengkono apa ghusl. Anhuma ajza'u apa al-ghusl anhuma. Apa al-ghusl anhuma saking hikmau man akdasa wa asnabah. Biniyati kelan niatnya ghusl. Jadi meskipun niatnya cuma niat mandi, itu sudah mewakili terhadap wudu dan junub ya. Wala yajibulan ora wajib. Apa tayakkunu umumil ma'i apa ngeyakini ratane banyu jami al atwi ing sekabiane gauta. Bal yakfi balik cukup apa gulabatul dzanni apa gulabatul dzanni gulaba apa ya. Kuatnya persangkaan. Apa kuate penyono bi kelawan umumul ma'. Ya, kemudian masalah umumul ma' itu tidak perlu yang namanya
yakin sing sampai nemen ndak perlu. Dan misalnya kira-kira wis diperkirakan wis rata ya wis cukup. Ndak usah dadak leran diyakinkan dadak nganggo kaca pembesar barang, ndak usah. Pokoknya kira-kira merasa wis rata ya cukup. Nah, itu namanya ini bola batu zon. Cuman itu saja sudah cukup. Far'un utawi ana suwijine cabang masalah. Lau syakka lamun mamang sapa al mutawaddi'u wong sing wudu. Awil muhtasilu utawa wong sing adus. Mamang fi tathiri atwin ing dalam basuh utawa nyucikno anggota badan atau anggota wudu ya. Ini maksudnya kalau penaknya ini wudu ya. Wudu. Jadi kalau ada orang dia ragu al-mutawaddi awil muhtasil. Nek sing penak jane masalah wudu, tapi disinggung barang masalah wong atus al-muhtasil. Qoblal faraghi sadurunge rampunge wudu. Min wudui saking wuduke wong, qoblal faraghi sadurunge rampung min wudui saking wudune wong. Au ghuslihi. Al-mutawid fi utawa ragu ing dalam basuh maring atwi. Ghuslihi iki dinisbatkan karo muktasil. Ya, kalau sing tadhiri atwi iki dinisbatkan karo anu sing mutawaddi. Toharo mongko nyucekno sapa mutatahhir iki sing mutawaddi hu ing adwun. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono wa kadalan kaya mengkono ghusluhu ya ma ing perkara ba'dau kang sakwise adwu fil wudu ing dalam masalah wudu. Kalau ada orang yang sedang wudu atau orang yang sedang junub dan dia mandi, kemudian dia ragu pada bagian yang ada bagian yang belum dibasuh. Ini kalau keterangan setelahnya ini yang dimaksud adwu ini keseluruhannya. Jadi misalnya tangan ya, habis dia basuh muka kemudian dia lupa apakah dia itu membasuh tangan atau tidak ya. Kemudian lupanya tadi sebelum dia selesai wudu ya, sebelum selesai wudu maka anggota yang terlupakan tadi cukup diulangi dibasuh ya, cukup diulangi dibasuh. Jadi misalnya tangan kemudian dia sudah posisinya berada di kaki, maka yang tangan tadi dibasuh kemudian melanjutkan kaki juga. Jadi orang barang yang dilalikan tangan terus habis tangan dibasuh terus kaki tidak dibasuh itu enggak begitu. Jadi misalnya dia itu melupakan tangan, lupanya pada tangan ya, kemudian dia sudah pada posisi basuh kaki. Nah, setelah posisinya basuh kaki dia ingat bahwa tangannya belum dibasuh, maka dia dibasuh tangannya dulu, kemudian mengulang basuh kakinya juga. Ya, itu namanya waqada ma ba'dahu. Ya, setelahnya anggota tangan, kakinya juga. Karena kalau dia kakinya tidak dibasuh, ini statusnya tidak tartib. Ini terkait masalah tartib. Karena ketika dia itu membasuh kaki sedangkan tangan belum dibasuh, maka basuhan kaki yang keadaan seperti itu tidak mutabar. Oleh sebab itu dia setelah basuh tangan harus kembali membasuh kaki juga. Itu namanya waqada ma ba'dahu. Fil wudu'i dalam masalah wudu. Ya. Jadi kalau terus barang wis posisi tekan basuh kaki, dia lupa asalnya dia lupa tangan, kemudian diculik cuma basuh tangan tok ini enggak. Harus dilanjutkan juga ke kaki. Au badal faraghi utawa oleh ragu. Nah, ini bahasannya masalah ragu bukan masalah lali. Kalau lali ada bahasannya sendiri nanti. Ini masalah ragu. Au badal faraghi utawa ragu ing dalam sakwise rampunge wong ming tohri saking basuhe
utawa sesucine wong lam yu'athir mongko ora oleh penggunaan biasanya lam yu'athir mongko ora berpengaruh ya. Ora berpengaruh atau mengkono-mengkono sakun. Jadi kan gini, tadi nih dia tuh lupa, kemudian dia masih dalam posisi wudhu, yang dilupakan tangan. Dia ketika lupa tangan tadi posisinya sudah membasuh kaki, tapi ini kan masih dalam wudhu berarti kan belum selesai wudhunya, maka dia harus mengulang membasuh tangan, kemudian kaki juga. Nah, tetapi ini sebenarnya masalahnya ini sempalan masalah tapi terkait. Ya. Au ba'dal faraq. Ini sebenarnya larinya dari situ, au ba'dal faraq ini. Au ba'dal faraq. Nah, sekarang kalau masalahnya begini, dia sudah selesai wudu. Ya, selesai wudu. Kemudian dia lupa ada bagian yang tidak terbasuh. Ya, ragu bukan lupa. Dia ragu apakah ada bagian yang tadi itu sudah terbasuh semua apa tidak. Ini tidak masalah. Tapi ini dibahas di bawahnya itu kalau memang yang diragukan itu cuma sebagian dari anggota wudu. Jadi misalnya tangan itu cuma misalnya telapaknya atau sikutnya, itu memang tidak masalah. Tetapi kalau yang diragukan itu kok keseluruhan tangan, itu tetap masalah. Nah, ini masih dipecah lagi di bawahnya ini. Walau kana lamun ono apa syaku apa ragu, yang tadi nanti jelaskan ke bawah. Finniati walau kana ilan ekale senajan ono apa syaku apa ragu itu finniati dalam niat lam yu'athir mongko ora maedai atau ora berpengaruh edon kalimneh alal aujai ngetasi keterangan kaul sing aujah. Meskipun juga keraguan itu terjadi masalah niat, misalnya aku niat mau sebenarnya ora, tapi wudunya sudah selesai. Ya itu tidak masalah, wudunya sudah selesai. Mandi juga, ini juga dalam masalah mandi juga gitu. Jadi rampung adus, dia ragu, lah mau niatis bener kok ora, atau ragu loh, bagianku tadi kira-kira seroto apa durung, lah itu tidak masalah nek selesai. Adus selesai wudu kok ragunya baru timbul, itu tidak masalah. Tapi kalau dia masih dalam posisi wudu atau masih dalam posisi adus, ya itu harus diulang gitu. Kama kudune keterangan fi syarhi min haji dalam syarah kitab Minhaj li syekhina kedua guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi kitab Al-Minhaj ini karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala lan ngendika sapa syekhina fi ing dalam kitab Minhaj ngendikane ngene. Qiyasuma utawi qiyase masalah yakti sing bakal tumeka apa mah fisyaki ing dalam masalah mamang ba'dal fatihati sakwise maca Fatihah ning waqobla ruku'i sadurunge rukuk utawi kiase iku annau sak temene wong. Jadi masalah ini itu diumpamakan dengan masalah yang ada salat. Nah, tak terangkan annau sak temene wong iku lau syaka lamun mamang sapa wong ba'da abwen ing dalam sakwise basuh anggota fi asli ghuslihi ba'da atwen ing dalam sakwise basuh anggota oleh mamang fi asli ghusli ing dalam asal utawa pokoke basuhe atwi. Berarti ini bedanya asli ghuslihi karo an ba'di itu bedanya. Kalau asli ghusli itu memang seluruh bagian anggota ya, misalnya tangan ya seluruh tangan. Nah, tapi kalau ba'di misalnya keragunya tangan itu misalnya cuma driji telapak, itu ba'di. Tapi kalau asli ghuslihi itu misalnya tangan ya seluruh tangan. Itu. Lazimah mung wajib hu ing wong apa i'adatu apa balene mengkono-mengkono ghusl. Au ba'dahu utawa sebagiane atbu ya lam talzam mungko ora wajib hu ing wong, lam talzam mungko ora wajib apa i'adah hu ing wong. Kemudian Syekhina ini membuat suatu kiasan masalah begini. Di dalam masalah sholat, ini keterangannya belum ada tapi sudah disinggung di sini.
Itu nanti ada di belakang. Ada satu masalah yang ada di wudhu tadi, itu bisa dikiaskan kepada masalah seandainya ada orang ragu. Ragu ya, ini sekali lagi ini ragu, bukan lupa. Ada orang ragu, apakah anusaka bacaan ya sumayati fisyati ba'dal fatihati wa qabla ruku'. Dalam masalah Fatihah nanti ada keterangan. Nah ini sudah disinggung. Dalam masalah membaca Fatihah, seandainya ada orang yang ragu apakah dia itu sudah membaca Fatihah atau belum, sedangkan posisinya dia itu belum rukuk, jadi selesai baca Fatihah tapi dia ragu. Nah, kalau dia ragunya itu sebelum dia itu rukuk, maka Fatihahnya harus diulang. Fatihahnya harus diulang. Itu kalau memang dia ragu tentang sudah baca atau belum. Nah, kalau memang dia itu ragunya, misalnya ada bagian yang belum terbaca atau tidak, ya itu harus dibaca yang diragukan tadi, kemudian setelahnya. Nah, tetapi kalau ragunya itu ketika dia sudah pada posisi rukuk, ini sekali lagi ragu loh ya, bukan lupa. Dia sudah rukuk, kemudian dia baru dia ragu, aku mau wis Fatihahku tadi itu sempurna apa tidak? Fatihahku tadi sempurna apa tidak? Bukan masalah ninggal ya, bukan masalah ninggal. Kalau ninggal nanti bahasanya harus kembali. Dia ragu Fatihah saya tadi sempurna apa tidak? Nah itu enggak usah kembali ke Fatihah, enggak apa-apa. Kalau memang posisinya sudah rukuk, gitu ya. Nah, masalah seperti itu sama seandainya ada orang yang ragu apakah dia itu ketika membasuh anggota badan itu sempurna apa tidak, sedangkan dia sudah pada posisi anggota yang lain, maka kalau memang yang diragukan itu keseluruhan anggota, misalnya tangan ya keseluruhan tangan, maka dia harus kembali, ya, harus kembali. Tapi kalau ragunya itu cuman iku mau diriju wis basuh ora, padahal dia sudah pada posisi basuh kaki, nah itu tidak masalah. Seperti masalah Fatihah tadi, kalau dia sudah posisi rukuk, kemudian lupanya kok sebagian dari Fatihah, maka dia tidak usah kembali. Tetapi kalau dia yang diragukan tuh keseluruhan Fatihah, apakah saat tadi baca Fatihah apa tidak, ya harus kembali. Itu sama dengan masalah ini, ya, dengan masalah keraguan membasuh anggota, ya. Jadi sekali saya ulangi, kalau memang dalam Fatihah itu sebenarnya dijelaskan belakang, dia itu kok ragu apakah dia sudah baca Fatihah atau belum, kemudian dia sudah pada posisi rukuk. Kalau untuk ragu keseluruhan Fatihah dia harus kembali. Tapi kalau yang diragukan cuma sebagian Fatihah, tidak usah kembali. Ya, tidak usah kembali. Itu sama dengan masalah wudhu. Ketika dia ragu apakah sempurna apa tidak tangan yang dibasuh, sempurna apa tidak, ya bukan kok memang ragu keseluruhan, dan dia sudah berada di posisi membasuh kaki, maka tidak usah kembali membasuh tangan. Tapi kalau memang dia itu ragu keseluruhan tangan ini belum dibasuh, ya dia harus kembali. Nah ini pendapat dari Syekhina, ya, mengkiaskan masalah wudhu tadi dengan masalah Fatihah ketika berada dalam masalah sholat. Jelimet ya. Ya wis ngono. Ini umpama dieling-eling nang sholat dereng karuan eling. Tapi umpama kok lali ngono kuwi, wis posisi wis sholat, wis muga-muga dinampura Gusti. Oh, wis muga-muga ngono wae. Soal ngapal ngene iki yo. Lah aja meneh kok murid, wong gurune durung karuan apal ngene iki. Jelimet sing ngene iki durung karuan apal. Kadang-kadang pas ngedepi masalah ngono iku juga lali. Mosok wis posisi wudu dadak leren ring kamar buka kitab. Nah, tapi biasa seperti ini ya khilafiyah ya. Ini kan pola Syekhina tadi. Au badulan talzamku fal yukhmal. Nah,
fal yuhmal mongko becik ditangguhno apa kalamuhum apa dawe para ulama al awalu kang awal. Nah, oleh sebab itu makalah daripada ulama yang pertama tadi yang pertama itu ya yang ini, yang lau syaka al mutawaddi awil muktasil fitatiri abdin. Maka makalah dari ulama yang pertama tadi itu ditangguhkan atau dilarikan ala syaki ngatasi ragu fi aslil ati dalam keseluruhan anggota. Tangan ya keseluruhan tangan, laba di ora kok sebagian anggota. Nah, jadi hukumnya memang bisa seperti itu, tapi itu pelariannya juga dalam masalah aslul atwi itu memang harus kembali ya. Tetapi kalau cuma sebagian kemudian posisinya dia sudah berpindah, itu tidak apa-apa. Wa sunnah lan disunatake lil mutawaddi kedhe wong sing wudu walau bimain maksubin kale senajan gunakno banyu sing digosok. Ngerti gosok? Ya, gosok itu mengambil barangnya orang tanpa izin atau meminjam barangnya orang tanpa izin. Itu namanya gosok. Ya kalau mengambil untuk dimiliki namanya nyolong. Ya, beda ya. Itu namanya nyolong. Kalau gosok itu mengambil tapi dengan niat dikembalikan. Tapi tanpa izin itu namanya gosok. Tapi gosok juga ada perinciannya. Misalnya kalau menggosok itu kebiasaannya misalnya kalau digosok itu orangnya ridho, ya tidak masalah. Itu namanya ulima ridhohu. Nah, tapi kalau diperkirakan digosok wong yang grundel atine atau tidak ridho, ya itu dihukumi gosok yang dosa tadi. Ya. Itu. Ya kalau kemarin sandal saya tak pakai sampai rumah, saya tidak tahu sih. Ini tak gawe jebol dudu sandalku. Nah, maka nanti kalau memang ada yang merusak tertukar ya dijol. Nah, ya. Saya sandalku rada elek ngono lho. Nah, sing kan rada anyar, senajan gede sisih. Fal yumal kalamuhum al awalu ala syaqi fi asli al badi. Wa sunnah lil mutawaddi walau bimain maksubin alal aujah. Lan disunatno kanggone wong sing wudu meskipun dheweke gunakno banyu sing digosok. Alal aujah ing atase kol sing aujah. Apa sing disunatno tasmiyatun maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Awalal wudu'i tegese ing dalam kawitane wudu. Jadi sunnah bagi orang yang wudu itu awal mulanya dia membaca bismillah. Lil idba'i krono manut maring jenabi. Wa aqalluha utawi luwih sithik-sithike bismillah iku bismillahi nganggo lafal bismillah. Jadi bismillah itu paling minimal itu lafalnya bismillah ya. Lawa akmaluha utawi sempurnane bismillah iku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya, sempurnanya begitu. Tapi misalnya kok cuma bismillah nota cukup. Wa tajibulan wajib apa bismillah ingda Ahmada ing dalam munggah Imam Ahmad. Tetapi membaca bismillah ya ketika permulaan wudu itu menurut Imam Ahmad itu wajib. Nah, ini apa faedah perbedaan ulama ya seperti itu. Jadi misalnya kok kangelan ya gunakno sing rodok gampang. Ya, tidak masalah. Ora usah tinggalnya ya. Kalau memang ada pendapat yang lebih mudah dan tapi ojo berniat gampang. Ya, cari solusi yang aman tapi tidak bermaksud gampang. Wa yusanu lan disunatake qabla ing dalem sadurunge maca bismillah apa at-ta'awudzu apa maca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ta'awud. Jadi disunahkan juga sebelum membaca bismillah itu membaca ta'awud. Wa ba'dalan ing dalem sawise bismillah. Wa ba'dalan ing dalem sawise bismillah asyhadatani. Asyhadatani ini fa'ilnya fi'il wa yusannu. Jadi wa yusannu qabla ta'awud karoan wa yusannu asyhadatani ba'da wa ba'da asyhadatani. Maca syahadat loro walhamdulillah lan nafal alhamdulillah alladzi kang walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahurun iki lafale ya.
Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron lan nafal. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Alhamdulillah sakabehane puji kulile kedue Gusti Allah. Alladzi rupane zat ja'ala kang wis dadekna sapa alladzi alma'ing banyu tahuron ing banget sucine. Nah, ini lafal. Jadi setelah membaca bismillah itu disunatkan membaca syahadat loro. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah tadi. Nah, sebelumnya baca ta'awudz. Jadi rangkaiannya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Nah, itu sebelum wudu disunahkan baca itu rangkaiannya. Nang yo ki sunat mbok lakoni kena yo ora kena. Dene mbok lakoni ya luwih apik, ganjarane luwih akeh. Biasane do lali. Nek sing isine ning pondok biasanya kelingan, ning seraning pondok akeh sing do lali. Wa yusanu lan disunatno liman taroka ha awalahu, liman kedue wong taroka sing ninggal sapa man ha ing bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu. Apa ayat ya yen telah menekani sapa wong biya kelan bismillah asna'ahu ing dalem tengah-tengahe wudu. Asna'ahu ku ana dhamir ana hune ora? Tidak ada. Itu harusnya ada itu asna'ahu. Ya, kurang hak itu, kurang dhamir. Ya, asna'ahu. Ya, hak bundel. Jadi disunatkan bagi orang yang meninggalkan bismillah. Jadi misalnya wis kadung wudu lali nek ndek iku durung maca bismillah, di tengah-tengah wudu ingat. Ya maka di tengah-tengah itulah dia membaca bismillah. Kok ilan hal ngucap sapa wong ngucape ngene bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi wis lafale wae ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu dalam kawitane wudu wa akhirahu lan dalam akhir wudu. Ini kalau memang dia teringat belum baca bismillah sudah berada di tengah-tengahnya wudu. La ba'da faraghi ora disunatno maca bismillah ing dalam sakwise wudu. Nek wudune serampung ya ora usah bismillah ya. Wis kadung rampung ora disunatno baca bismillah. Wa kadza fi nahfil akli lan kaya mengkono-mengkono disunatno maca bismillah fi nahfil akli ing dalam sepadane mangan. Ketika makan juga disunatkan baca bismillah. Wasyarobi lan ngombe. Wasyarobi ya dibaca syak. Kalau wasyurbi itu artinya minuman. Tapi wasyarobi artinya minum, pekerjaan. Ya, kalau syurbi minuman. Itu kebalikan dari al-wadu sama al-wudu ya. Kalau al-wudu itu pekerjaan wudu. Kalau al-wadu air yang dipakai untuk wudu. Wa ta'lifi lan kaya dene ngaran kitab atau ngaran tulisan iki nek sing maksud kitab ya kitab. Ya saiki yo coba gawe artikel gawe apa barangkali besok ana sing kuliah senengane nulis wae. Wal iktikhali lan celaan. Ini juga disunatkan membaca bismillah. Mim celaan, ngerti celaan? Celaan itu pakai celak, pakai apa? Celaan. Apa istilah bahasa Indonesia itu? Kita yang celaan deh. Apa? Apa? Pakai celak itu apa? Ada bahasa lain? Mimma bayane saking perkara yusanu sing disunatake laku dimo apa tasmiyatu baca bismillah. Pokoknya apapun yang memang sekiranya di situ disunatkan baca bismillah ya disunatno maca bismillah. Wal mangkulu ani Syafi'i utawi keterangan sing dijiko ani Syafi'i saking Imam Syafi'i au katsirin utawa golongane ulama minal ashabi sangang pira-pira murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau ada istilah al-ashab di dalam kitab fikih ya biasa mazhab Syafi'i itu yang dimaksud yang murid-muridnya. Anna awwala sunani iku sak temene kawitane pira-pira sunat. Jadi wal mangkulu ani Syafi'i iku anna iki dadi hubare lafal wal mangkulu ya. Wal mangkulu itu mubtada'nya. Anna awwala sunani sak temene kawitane pira-pira kesunatan iku atasmiyatu bismillah. Kalau menurut
keterangan yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya yang kesunatan pertama itu ya baca bismillah. Wabihi lan kelawan mangkul an Syafi'i jazama ngantepi sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu'. Ya, kemudian apa yang dinukil dari Imam Syafi'i ini juga didukung atau dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'-nya. Ilmu kilangan memang Qaddar Allah. Abi jazama an-Nawawi fil Majmu' wa ghairi. Fayanwi ma'aha inda ghuslil yadaini. Fayanwi mongko niat sapa wong ya ma'aha sartane bismillah inda ghuslil yadaini nalikane masuk tangan loro. Itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi bahwasanya bismillah itu menjadi awal kesunatannya wudu. Itu baca bismillah. Wa kula lan ngendika sapa jam'un sapa segolongane ulama. Inna awalaha ing sak temene kawitane kesunatan. Jadi tadi kan kalau Imam Syafi'i mengatakan awal kesunatan itu ya baca bismillah. Tetapi ada segolongan ulama mengatakan bahwasanya awal kesunatan itu asiwaku siwakan. Jadi inna awalaha siwaku, inna awala yang saat temene kawitane kesunatane wudu iku asiwaku iku siwakan. Summa ba'dahu nulis sause siwakan at-tasmiyatu iku maca bismillah. Ya setelah siwakan baca bismillah. Wale seperti itu ya memang khilafiyah seperti itu. Yang penting paman iso siwakan eleng bismillah dene ora eleng ya ora apa-apa. Tapi elenge di tengah-tengah ya tadi bacanya bismillah awalahu wa akhirahu. Far'un utawi ki ana suwijine masalah, ana suwijine cabang masalah. Tusanu disunatno apa tasmiyatu apa maca bismillah. Litilawatil Qur'ani krana maca Qur'an. Ya. Jadi ini kan ada yang mengatakan bahwa bismillah itu memang bagian dari setiap ayat. Atau setiap surat, ada yang mengatakan tidak. Karena dulu itu ketika setiap kali ayat itu turun, itu pasti malaikat Jibril mendahulunya dengan bismillah. Ayat apapun kecuali ayat Baroah ya, itu. Makanya kenapa kok surat Al-Baroah itu tidak disuruh baca bismillah karena memang dulu waktu turunnya seperti itu. Ini ada sebagian riwayat yang mengatakan seperti itu. Meskipun ada juga yang mengatakan ora disuruh baca bismillah itu karena itu terkait dengan masalah masalah siksa dan neraka. Ada yang seperti itu. Itu khilafiyah juga. Sebab jeneng ngono kuwi khilafiyah. Yang penting karena memang tidak disyariatkan baca bismillah di surat Baroah, surat Taubat ya. Nah, itu ya enggak usah baca bismillah. Masalah alasannya itu urusannya sing ahli tafsir. Alasannya apa itu urusannya ahli tafsir. Nah, tusanu disunatno apa atasmiyatu apa maca bismillah litilawatil Quran. Kedua maca Quran walau min asna'i suratin senajan ing dalam tengah-tengah surat. Tadi asalnya awalnya lali, baru tekan tengah-tengah lagi eleng. Di tengah-tengah maca surat maca bismillah. Walau min asna'i suratin fi sulatin. Senajan ing dalam tengah-tengah maca surat ing dalam salat. Jadi misalnya sausé Fatihah kan baca suratnya. Nah, itu dia bareng tekan tengah-tengah maca surat lupa belum
baca bismillah sebelumnya, ya dia baca bismillah di tengah-tengah. Au fi sholatin au kharijiyah utawa ing iku atofi marang fi sholatin melan dibaca kharijiyah. Nah, kemudian kenapa kharijiyah kok ora kharijiyah, karena dia diidhofahkan. Ya, diidhofahkan. Harusnya kharijiyah. Karena itu dhorof. Au kharijiyah utawa ing dalam jabane salat. Jabane salat begitu juga. Misalnya baca surat lali bismillah, barang setengah tengah-tengah eleng, ya di tengahnya itu baca bismillah. Wali guslen lan disunatno maneh nalika adus, wa tayamumin lan tayamum, wa dzabhin lan nyembelih kewan. Jadi membaca bismillah untuk nyembelih kewan itu sunat loh ya, bukan wajib. Dan misalnya orang ora maca bismillah, ya sah-sah wae sembelihane. Karena yang tidak dibolehkan itu kan kalau di Quran itu dikatakan wa ma dzubika alan nusuk, kan gitu. Yang tidak boleh dibolehkan itu jadi khurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, terus wa ma uhilla, ya kan, wa ma uhilla li ghairillah kan. Nah itu. Nah, jadi yang tidak dibolehkan itu wa ma uhilla li ghairillah. Kalau yang disembelih atas nama selain Allah. Itu kan dulu biasa ada, misalnya disembelih kagak atas nama berhala. Atau mungkin sekarang juga ada di agama lain disembelih untuk persembahan apa gitu. Ya itu memang tidak boleh. Tetapi kalau memang dia orang Islam menyembelih meskipun dia tidak baca bismillah ya sah-sah saja. Karena baca bismillah itu cuma sekedar sunat. Ya, jadi besok ora usah bingung nek wis ning masyarakat. Andino. Faghuslul kaffaini, faghuslu ku faghusli. Ya toh kemarin di birofi atfun ala tasmiatin. Faghuslul kaffaini moko banjur basuh epek-epek loro maan kali bareng ilal kuaini maring ugel-ugel loro. Ugel-ugel ya ini namanya ugel-ugel. Ma'atasmiyati sartane maca bismillah al-makrun al-muqtarinati sing dibarengno biniyati lan niat. Jadi ini sunat ya, masih kesunatan ya. Awal sunati at-tasmiyah. Itu di tahun apa ini? Oh, itu dalam masa sunatan bismillah ya. Bagus lu kafain birofnya akun ala tasmiatin wa sunnah akibat tasmiati waslu kafaini ya. Jadi disunatkan setelah baca bismillah membasuh kedua tangan. Ini sunat ya. Ma'an kali bareng ilal ku'ani maring ugel-ugel, ini ugel-ugel ya. Ma'atasmiati sartane maca bismillah, dari baca bismillah sambil membasuh tangan, kedua sampai ugel-ugel. Ugel-ugel ini ugel-ugel. Ya. Al-makrunati sing dibarengno biniyati kelawan niat. Ya, membasuh baca bismillah itu juga disertakan niat. Wa ing tawaddu akhli senajan wudu sapa wong min nahwi ibrikin saking sepadane ceret, ngerti ceret ora? Tahu ya? Ceret-ceret itu wadah sing ana ujunge itu. Ndi mau? Au alima tohrahuma ika toh marang wa intawadua minaku ibrikin. Au alima lan senajan ngerti sapa wong tohrahuma ing sucine kuaini anu kafaini. Jadi meskipun dia itu tahu yakin bahwa tangannya itu sudah suci, itu tetap disunahkan dibasuh. Ya, sunahkan dibasuh. Jadi basuh ini tidak hanya terkait masalah kotor atau tidaknya tangan, tapi kesunatan ya kesunatan ta'abud. Jadi meskipun dia sudah yakin tangannya itu sebelumnya sudah bersih, itu tetap disunahkan untuk dibasuh. Lil itba'i krono marit maring jenabi.
Sosial pasifah kon ora ya. Dohiran. Soalnya ini tulisannya ini rada muncak-muncak. Fil itba'i. Dohiron ing dalam dohire wa batinan ing dalam jerone. Jadi dohir ya ini dohir, batinan ini. Watulan ing dalam dawane filisan. Ya watulan dohiron wa batinan. Watulan filisan itu rasafi lawan filisan. Dohir wa batinan filisan. Kayak apa arbon. Ini orang ini beneran ya? Oh, fasiwa kan durung tak waca ya. Oh iya rek. Mulane kok bingung aku. Fasiwakun moko banjur siwakan. Ardon ing dalam ambane. Ambane seperti ini melebarnya ambane. Karena ke atas ini namanya tulan. Ke atas gini tulan, kalau ardon ini melebar. Fil asnani ing dalam pira-pira untu. Dohiron ing dalam dohire wa batinan lan jerone. Ini yang kelihatan indohirnya, kemudian yang dalam ya yang sing kira ilatun yang batinnya. Watulan lan jo yang dalam dawane. Jadi lebarnya, dohirnya, dalamnya, kemudian tulannya. Jadi begini ya begini. Begini kemudian begini. Fil lisani yang dalam lisan. Ya. Sing tulan ini terkait dengan lisan. Tulan yang dalam dawane fil lisani yang dalam lisani. Jadi lisan juga disunatkan untuk disikat ya. Gitu. Iku aku nek ono kelingan dulu itu waktu sekolah punya guru itu anu jarene nek wong habis bangun tidur itu pilarnya suruh nyikati. Itu maksudnya piye? Lil khabari krana keterangan as-sahih lil khabari krana anane hadis as-sahih kang sahih. Rupane hadis laula anam syukka ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli wudu'in. Laula an asyukka diparil zinto lamun ora ngangelno sapa ingsun. Ala ummati ngatasé umat ingsun la amartu maka yektine perintah sapa ingsun umat bisiwaqi kelan siwakan inda kulli wudu'in ing dalam saben-saben wudu. Andai saja aku tidak khawatir menyusahkan umatku, iki artinya ngono. Pasti saya akan perintahkan mereka untuk siwakan setiap sholat. Ya, amro ijabin tegese perintah wajib. Tapi berhubung Nabi tidak pernah memerintahkan wajib ya hukumnya cuma sunat. Wayak sulunan hasil apa siwakan bikuli khosyanin kelawan saben-saben utawa sekabehane barang kang kasar. Jadi siwakan itu bisa hasil dengan apa saja sing kasar, asal bukan dengan driji ya. Ya, bukan dengan driji. Oke, kelino macul drijine kasar nggih sikatan, enggak boleh. Walau binahwi firqatin khalis senajan kelawan sepadane gombal kain. Jadi misalnya itu ridaan ya, dia pas lupa tadinya durung sikatan, di tengah-tengah sholat dia bergerak sedikit, sikatan menggunakan dail atau menggunakan baju kerai boleh, ya boleh. Pokoknya selain tangan ya, sesuatu yang kasar selain tangan. Walau bi wes ya, au asnanin au usnanin utawa kayu. Ini kayu benalu, artinya kayu benalu kayu apa ya? Ya sebagai kayu sing kasar ngono lah. Wal udu lan kayu ot, ini kayu sing wangi biasanya. Kayu ot itu yang biasa digunakan kalau sekarang masih dipakai itu kanggo nganu. Kanggo apa jenenge? Nguapi Ka'bah itu biasanya. Itu kayu ot banyak itu. Aku ora tau ngono tapi ceritane ngono, aku durung kaji ya. Ceritanya ngono. Wal udu te kayu ot iku afdhalu kulih utama. Min ghairi tinimbang saliyane kayu ut. Kayu ut nek ana.
Wa aulahu utawi luweh utamane khosyan, ya bikuli khosyanin sesuatu yang kasar, iku durihi iku sing duweni ambu wangi. Durihi sing duweni ambu atau yibi kang wangi. Atau yibi kang wangi. Lawa afdoluhu utawi luweh utamane durih atau yib iku al-araku kayu arok. Kayu arok. Al-araku kayu arok. Al-araku itu dadi khobar kan. Wa afdalu sing utama iku al-araku. La biusbihi ora kok kelawan drijine wong. Nah iki driji ra kena meskipun kasar. Walau khosyinatin senajan kasar apa driji. Meskipun kasar tidak boleh dipakai untuk sikatan. Neng yo khilafan khale nulayani 5 maring keterangan ikhtaro sing milih Imam sapa Nawawi Imam Nawawi ning cara Imam Nawawi oleh-oleh wae. Oh berarti ya wis kena-kena wae. Wis ngono kuwi lah. Isine mu'in mang yo khilaf-khilaf ngono kuwi. Wa inna ma yata'akadu lan angin pasti dadi kukuh, maksud kukuh itu dadi kuat untuk diperintahkan. Apa asiwaku siwakan walau liman khale senajan kedue wong la asnana sing ora ana untu iku maujud la kuduman diperintahkan likul wudu'in marang saben-saben wudu. Jadi kesunatan muakkadnya siwakan itu ketika setiap mau wudu meskipun bagi orang yang tidak punya gigi ya itu tetap disunatno. Ya disikati apa nih sebuah apane kono sing kira-kira kena. Busine ya busa anggere kuwatir licet ya. Walikuli sholatin lan ing dalem saben-saben salat. Fardhiya ya fardune salat, panafliya lan sunate salat. Pokoke setiap mau salat, salat fardu maupun salat sunat. Wa ing min kulli rakaatin wa ing sallama lan khale senajan wis salam sapa wong min kulli rakaatine saking saben-saben rakaat loro. Dadi ngene, meskipun dia itu misalnya itu kan sholat tarawih wae sing gampang contohno. Tarawih kan 10 kali salam kan 20 rakaat kan. Nah, setiap rakaat dia kan salam. Nah, meskipun seperti itu nanti untuk sholat keduanya, jadi sholat yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 kan. Pertama 2 rakaat selesai. Nah, ini untuk sholat berikutnya juga disunatkan siwakan, itu namanya wa'ing salama meskipun dia telah salam kemudian mau sholat lagi disunatkan lagi seperti itu. Au istaka liwudu'iyah utawa senajan wis sikatan sapa wong liwudu'iyah krana wudune sholat meskipun tadi sebelum dia itu sholat kan wudu sik. Nah sebelum wudu dia sudah sikatan meskipun seperti itu ketika dia wudu dia mau sholat tetap disunatkan untuk sikatan. Wa ilam yafsil lan senajan ora pisah bainahuma ing dalam antarané salat karan wudu apa fasilun perkara sing misah meskipun jarak antara ketika dia wudu dan salat itu jaraknya meskipun tidak terlalu lama itu tetap disunatkan ketika mau salat harus utawa disunatkan sikatan. Disunatkan ojo harus harus ya wajib disunatkan sikatan. Haitsu lam yakhsha yang dan sekiranya ora kuwatir sapa wong tanah jusa famihi ing kena najise cangkeme wong. Kalau memang dia tidak khawatir cangkeme menjadi najis. Ya najisnya misalnya terlalu sering digosok engko licet keluar darahnya malah najis kan, batal malah. Nah, kalau tidak khawatir seperti itu, nek khawatir sehingga khawatir kena najis ya tidak usah disikat. Wa dzalika li khabaril Humaidi ya. Ini isim apa jenenge? Isim tashhir. Ya, isim tashhir. Wis tekan dulu. Tashhir memperkecilkan. Hamidun kan misalnya ono wong jenenge Hamidun, iku wong gede, Hamid gede, nek Humaidun Hamid cilik. Husainun, ya Husainun juga Hasanun Husainun, ya boleh bisa Humaidun itu tapi taswir.
Nah, misalnya ada juga Qubaila. Ya. Jadi misalnya qoblal Jum'ah itu sebelum Jumat, tapi nek Qubaila Jum'ah sebelum Jumat tapi kurang sithik. Oh, gitu. Ngono kuwi ana faedah ya. Tasghir gitu. Li khobaril Humaidi krana anan keterangan saking Pak Humaidi bi isnadin kelawan sanad jayyidin sing bagus. Rupane keterangan rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. Rakaatani wis. Rakaatani utawi salat rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku afdalu luwih utama min sab'ina tinimbang salat 70 apane rakaate bila siwakan kelawan tanpa siwakan. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan dari Pak Humaidi bahwasanya keterangan sholat 2 rakaat meskipun 2 rakaat tapi didahului dengan siwakan itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwakan. Subhanallah. Gimana? Tinta kemarin ada bahasanya ngantuk ya. Kalau memang tintanya itu wujud asli tinta, jadi misalnya kalau istilah kitab kemarin kan ainul khabr. Ainul khabr itu fisiknya tinta. Itu ya menghalangi musulnya air terhadap kulit. Tapi kalau cuma sekedar asal bekas tinta, jadi misalnya wis dikumbah gak hilang-hilang, wis digosok-gosok gak hilang-hilang, tidak masalah. Jadi pokoknya nek ana ngono kuwi diusahakan wis piye carane ilang. Nek wis kepaksa gak ilang, ya masalah. Ya sama dengan wong cewek. Wong cewek ki mbok ape kosoki kaya apa mambune tetep ana, ning ora masalah. Mulane aja sekali-kali bar cewek senajan wis dikumbah terus diambung terus sekali-kali mesti wangi. Mesti wangi. Kalau orang mempunyai semacam sawi terus kesalahan kalau jaraknya memang belum jauh boleh. Misalnya misalnya durung jauh yang ini. Jadi dia wis salam terus gasdo teringat. Nah, itu boleh. Tapi nek wis salam terus ditinggal lunga, wis bal-balan kok lagi kelingan ya tidak boleh terus ujung meneh. Itu kemarin kan ada bahasanya, semari turu ini. Ya, ada bahasanya kemarin. Tak durung, kok lali aku. Oh berarti aku sinau kitab liyane. Kita keling-kelingan berarti aku. Apa? Dan ini terus kapan nih tesnya? Saya kabari tanggalnya tanggal berapa? 16. Itu nanti soalnya saya itu pilihan ABC-nya itu 10. Terus PC-nya 10, kemudian tak suruh menerjemahkan nanti ada 4 yang saya suruh menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sing nek cara iki gampang soalnya jane. Angger nyimak yo gampang jane. Mulane kuwi ning karo aku wis tenang wae. Jenenge soal nilai itu njaluk ki tak wae. Nilai itu tidak penting bagi saya. Njaluk ya tak wae, njaluk 100 tak wae 100. Tapi kan ya percuma, dia 100 masuk ra iso maca kan ya percuma. Kan itu lucu ya. Jadi sepamane Pak Serai dikira-kira dhewe ora apa-apa ngono ning yo sing pantes-pantes wae. Biji kira-kira maceme biji pira ngono. Kan ora iso maca kitab njaluk biji 100 ya jenenge ora pantes. Tapi mamane sih njaluk biji 7 8 ya tak wae. Aku soal biji ngono gampangan. Ora penting kanggo aku biji-biji ngono. Aku di anak yo ngono wae. Nah, anu kan protes, "Kancaku ranking semene, aku ranking semene." Ora masalah ngger angka wae kok. Nah, ya. Oh, sendal piye? Kalau memang rumangsa keliru ya itu kan dijoli. Soalnya gunaku ngene kurang apik.
rodok. Warnane ku biru. Oh maksudnya ngene lho, nek memang sing sandal kuwi ngejet ditukarno karo sing tak nggo ngoyo ora apa-apa. Nek ora ono sandal sing iki mosok aku mulai nyeker. Tapi enak ya tetep tak belah ora apa-apa. Wes. Ora masalah nek ono. Aku kuwatirku kan mbok menawa sandal kuwi diluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.